Shalom saudara-saudaraku, salam sehat selalu bagi kamu semua. Saya Pendeta Joni Delima kembali menjumpai saudara melalui sapaan firman Tuhan hari ini. Dan semoga kehidupan saudara semua dipenuhi sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Dan dengan itu pula saudara terus dimungkinkan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan karena Dia masih berkenan menjumpai saudara dengan kebenaran firman-Nya. Sapaan firman Tuhan hari ini berada di bawah sorotan tema Philadelphia, kasih persaudaraan. Untuk pembacaan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kepadamu-lah patut kami haturkan segala pujian dan sembah kami. Karena kasih dan kesetiaan-Mu tak pernah berubah sekarang dan sepanjang masa. Kami bersyukur karena Tuhan memperkenankan kami lagi untuk merayakan Natal. Sekarang kami merindukan firman-Mu. Kuasailah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu. Dan firman-Mu menjadi motivasi bagi kami dalam menjalani hari ini. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini dari 1 Petrus pasal 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya mau berbagi kisah bahwa konon pada zaman gereja mula-mula, ada seorang filsuf yang bernama Aristides, hidup antara tahun 90 sampai tahun 150 Masehi. Ia kemudian diberikan tugas oleh Kaisar Roma, yakni Kaisar Adrianus, untuk menyelidiki peri hidup umat Kristen yang oleh Kaisar Adrianus orang Kristen itu disebut makhluk aneh. Setelah Aristides menyelidiki langsung dengan menyaksikan tingkah laku dan perbuatan orang Kristen, ia kembali dengan laporannya. Aristides tidak perlu membawa sebundel kertas laporan. Cukup satu kalimat untuk menyingkapkan semua hasrat dan kerinduan sang kaisar. Di depan Kaisar Adrianus, Aristides menyampaikan perkataan ini. Lihat bagaimana mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Tentu kata-kata ini tidak hanya untuk memenuhi hasrat keingintahuan Kaisar Adrianus, tetapi lebih daripada itu menjadi autokritik bagi gereja Tuhan pada zaman sekarang ini. Apakah kehidupan dalam kasih persaudaraan masih terpelihara dengan baik? Ya, pertanyaan ini patut kita alamatkan kepada diri kita masing-masing. Apakah hidup saya masih diwarnai dengan kasih? Jika hidup saya sudah hambar kasih, masih layakkah saya mengklaim diri saya sebagai pengikut Kristus? Ataukah menyebut diri anak Tuhan? Jangan-jangan ucapan Aristides bertolak belakang dengan perilaku hidup keseharian kita. Jangan-jangan ucapan yang tepat bagi diri saudara dan saya, bagi persekutuan kita demikian. Lihatlah bagaimana mereka saling melukai satu dengan yang lain. Lihatlah bagaimana mereka saling menghakimi satu dengan yang lain. Lihatlah bagaimana mereka saling mengkritik satu dengan yang lain. Lihatlah bagaimana mereka saling bertengkar satu dengan yang lain. Lihatlah bagaimana mereka saling menyingkirkan satu dengan yang lain. Karena itu saya mau mengatakan hal ini. Orang Kristen seharusnya ditandai dengan persaudaraan melalui kasih sejati antara satu dengan yang lain. Karena anak-anak Tuhan dewasa ini jarang sekali menunjukkan kualitas yang seperti itu. Ingat, apapun tema Natal yang kita rayakan dari tahun ke tahun, intinya hanya satu, yakni love, kasih. Saudaraku, kita harus tahu bahwa surat ini ditulis oleh Rasul Petrus bagi mereka yang hidup sebagai orang asing di dunia yang tidak ramah. Surat ini dituliskan kepada umat Kristen yang ada di diaspora, perantauan. Hidup umat Tuhan yang menjadi alamat surat ini sedang terluka. Mereka sangat tertekan, hidup dalam berbagai-bagai ujian dan pencobaan. Beberapa dari mereka bahkan dikejar dan dibunuh. Apalagi saat itu Kaisar Nero yang menduduki takhta di Roma
kegilaannya membuat ngeri bagi orang yang ingin menjadi Kristen. Beberapa orang tidak diragukan lagi, digodai untuk menyesuaikan diri atau ikut arus atau berkompromi, dan bahkan tidak sedikit yang putus asa. Nah, pada waktu seseorang merasa terluka dan putus asa, maka sangat mudah sekali kasih yang dimiliki itu memudar. Oleh karena itu mereka perlu untuk berkumpul bersama-sama dan saling memberi support satu dengan yang lain. Mereka memerlukan satu komunitas di mana mereka dapat diterima dan disambut sebagai saudara. Semangat seperti inilah yang hendak ditanamkan oleh Rasul Petrus, sehingga dalam suratnya ini dia menggambarkan kasih yang harus terbangun di antara anak-anak Tuhan dengan menggunakan kata Philadelphia. Kata ini, saudara-saudara, tidak akan pernah kita temukan dalam literatur apapun, juga kecuali dalam literatur Kristen. Kata ini terdiri dari dua kata yang dirangkai jadi satu, yakni filio atau filia yang berarti kasih atau mengasihi, dan adelphos yang berarti brother, saudara. Jadi dapat kita mengerti apa tujuan dari Rasul Petrus menuliskan surat ini. Tidak lain agar semua orang Kristen memandang sesamanya sebagai saudara kandung yang harus disambut dan dikasihi. Mereka harus saling menyapa, "Bro, aku mengasihi engkau sebagaimana Tuhan mengasihiku." Tentu sapaan ini akan memberikan dorongan untuk tidak menyerah dalam menghadapi tantangan karena ada orang lain yang bersama-sama dengannya. Karena itu camkan hal ini, tidak ada kasih yang sempurna selain kasih seorang yang siap berkorban untuk orang lain. Dan jika saudara melakukannya, saudara layak disebut anak Tuhan. Selamat menjalani aktivitasmu hari ini. Tuhan Yesus memberkatimu.